Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri, Stefani Felicia Irawan dari Prodi Teknologi Informasi dengan NIM 2124 1010 2012 dan juga rekan saya Muhammad Bima Pangestu dari Prodi TI juga dengan NIM 2124 1010 2042. Baik, pada kesempatan kali ini kami membuat video untuk pemenuhan tugas dari mata kuliah Algoritma dan Pemrograman 1. Jadi di sini kami membuat suatu program arisan digital berbasis konsol menggunakan Python dan JSON. Kami dari kelas D mata kuliah Algoritma dan Pemrograman 1. Jadi untuk pemenuhan tugas kali ini kami mengambil program arisan digital karena awalnya kegiatan arisan yang saat-saat ini mungkin sedang berkembang pesat atau banyak digunakan oleh suatu kelompok atau organisasi, bukan hanya bagi ibu-ibu rumah tangga saja. Maka dari itu kami mengambil perhatian dalam hal ini, yaitu biasanya kegiatan arisan dilakukan dengan cara tradisional atau masih belum menggunakan sebuah program. Namun karena kita melihat perkembangan zaman saat ini juga dengan globalisasi yang ada, maka kami mempunyai ide untuk membuat program arisan digital ini. Kemudian tujuan dari pembuatan program arisan digital ini yaitu yang pertama yaitu mempermudah user dalam kegiatan arisan. Kemudian yang kedua, user hanya perlu menggunakan fitur-fitur dalam program yang tersedia untuk melakukan kegiatan arisan. Kemudian yang ketiga, ada user tidak perlu kesusahan melakukan arisan secara tradisional karena ini dilakukan dengan menggunakan program. Kemudian yang keempat, meminimalisir manajemen administrasi juga keuangan arisan dalam pembayaran iuran. Jadi user tidak perlu mencatat satu persatu dalam pembayaran ataupun administrasi di dalam kegiatan arisan. Cukup menggunakan program arisan digital ini. Kemudian yang kelima ada berupa kegiatan arisan digital yang transparansi dalam kegiatan arisan, terutama pada bagian keuangan dan penetapan hasil akhir arisan dengan sistem yang tersedia. Jadi jika dilihat dari studi kasus arisan digital bahwa transparansi dalam kegiatan arisan itu mungkin agak sedikit minim gitu, maka dari itu melalui program ini akan memunculkan transparansi dalam kegiatan arisan gitu. Kemudian juga penetapan hasil akhir arisan itu tidak dimanipulasi. Biasanya kan kalau biasanya arisan yang tradisional tuh seringkali terdapat manipulasi hanya untuk memenangkan sebuah undian arisan gitu. Maka dari itu program ini secara transparansi juga tidak ada manipulasi di dalam penetapan hasil akhir arisan. Kemudian yang keenam yaitu untuk merancang sistem informasi dan manajemen kegiatan arisan dalam modernisasi kegiatan arisan yang lebih efisien dan efektif di suatu organisasi atau kelompok. Jadi kami bertujuan untuk menghasilkan program yang lebih efektif dan efisien juga bisa digunakan oleh banyak kalangan. Sekian dari tujuan dan juga beberapa penjelasan mengenai program arisan digital. Kemudian kami akan melanjutkan untuk menjelaskan coding. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan kepada Saudara Bima. Ya, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang codingan untuk program kami ini. Untuk di line pertama ada import JSON. Jadi import JSON ini tujuannya untuk mengimport modul JSON. Jadi kita bisa mengakses file JSON di program kami ini. Untuk line selanjutnya ada import OS. Tujuannya juga untuk mengimport modul OS ke dalam program kami. Kami mengimport modul OS adalah untuk mengakses terminal, untuk mengakses perintah-perintah yang ada di terminal. Lalu untuk line yang selanjutnya ada import random. Tujuannya juga untuk mengimport modul random ke dalam program. Jadi kami nanti bisa melakukan random nilai untuk apapun yang ada di program kami nanti. Lalu untuk line berikutnya ada from datetime, import datetime as dt. Ini tujuannya untuk mengimport modul datetime dengan alias dt. Tujuannya adalah untuk mendapatkan data tanggal dan waktu.
Lalu di bawahnya ada db-pad sama dengan itu arisan db.json. Ini adalah variabel untuk menampung pad database yang akan kami gunakan nanti. Lalu di bawahnya itu ada dev rate dengan parameter file p. Itu untuk mendefinisikan fungsi rate dengan file p sebagai pad untuk file yang akan dibaca nantinya. Lalu ke bawahnya lagi ada with open file p r as_file. Itu akan membuka file dengan pad yang ada pada parameter tadi sebagai hanya baca, lalu akan disimpan ke dalam variabel _file. Lalu ke bawah lagi ada try. Itu bertujuan agar ketika kita menjalankan kode di bawahnya nanti ternyata ada error, maka kita akan melompat ke except, yaitu yang ada di bawah sini, yaitu except value error as a. Namun jika berhasil, maka kita akan return untuk restnya. Nah, restnya sendiri itu adalah json.load_file, di mana itu adalah kita meload data JSON dan merubahnya menjadi data Python. Namun jika error tadi yang lompat ke except ini, maka kita hanya akan mereturn dictionary kosong. Lalu ke bawah ada dev write dengan parameter file p, data, dan verbose yang di default menjadi false. Ini berfungsi untuk menulis data ke dalam file yang ada pada file p. Sedangkan verbose ini hanya bertujuan untuk menampilkan informasi tambahan jika diterukan. Lalu ke bawahnya lagi ada with open file p dengan parameter w, lalu as_file. Ini sama seperti tadi, jadi membuka file p. Namun untuk kali ini karena menggunakan parameter w, jadi hanya untuk menulis ke dalam file saja. Lalu ke bawah lagi ada json.dump dengan parameter data dan _file. Ini akan menuliskan nilai yang ada dalam variabel data ke dalam _file tersebut, dan langsung akan dituliskan ke dalam file JSON yang ada di luar. Lalu if verbose, itu kalau verbose-nya true, jadi kita akan menampilkan data info tambahan, yaitu print database terupdate dan sistem delay selama 0,5 detik. Lalu jika semua perintah berhasil dijalankan, akan return 1 sebagai parameter keberhasilan. Lalu di bawahnya lagi ada dev header. Ini bertujuan untuk menampilkan header saja, yaitu seperti yang ada di bawah, yaitu arisan digital, lalu build with Python 3 dan oleh kami, yaitu si pembuat program ini. Lalu ada separator. Lalu ke bawah ada dev menu. Ini berfungsi untuk menampilkan menu dan mereturn inputan dari user nantinya. Ya, di awal nanti akan menampilkan header terlebih dahulu, lalu menampilkan daftar menu, lalu di akhir akan mereturn inputan user. Inputan ini berdasar pada menu-menu yang ada pada main menu dan diinputkan dengan indeks-indeks yang ada di depan menu yang tersedia. Lalu ke bawah lagi ada dev undi peserta dengan parameter data. Ini berfungsi untuk mengundi peserta arisan nantinya. Di awal sama seperti menu tadi, kami menampilkan header terlebih dahulu, lalu menampilkan label, yaitu seperti yang ada di layar, yaitu label undian. Lalu ke bawah ada if len data peserta kurang dari data minimal peserta. Ini berfungsi untuk mengecek apakah peserta dalam arisan sudah memenuhi minimal peserta untuk arisan tersebut. Jika tidak memenuhi, maka akan menampilkan info yang ada di bawah, yaitu peserta tidak memenuhi batas minimal, lalu akan mereturn data yang sudah ada sebelumnya tanpa merubah data tersebut. Lalu ke bawah ada if len data bayar kurang dari len data peserta. Ini untuk mengecek apakah peserta yang sudah membayar, semua peserta sudah membayar arisan. Nah, jika ada yang belum membayar, maka akan menampilkan info yang ada di bawah, yaitu semua peserta harus membayar terlebih dahulu, lalu akan mereturn data yang belum dirubah tadi. Untuk di bawahnya, ini adalah ketika semua
pengecekan tadi sudah terpenuhi, maka akan muncul pesan konfirmasi, dan jika user mengkonfirmasi untuk mengundi, maka akan dilanjutkan dengan proses pengundian. Kemudian di sini kami menggunakan fungsi random.range dengan range jumlah peserta yang mengikuti arisan. Jika peserta yang terundi ternyata termasuk dalam peserta yang sudah mendapat arisan, maka akan dilakukan pengundian kembali seperti yang ada di layar, yaitu while data peserta undian in data dapat, maka kita akan lakukan random range lagi. Jika ternyata sudah memenuhi, maka akan lanjut ke bawah, kami akan delay selama 1 detik. Lalu di dalam data dapat, kami akan menambahkan data peserta yang mendapatkan undian pada saat itu. Lalu karena sudah selesai sesi arisannya, maka data peserta yang sudah membayar akan dibersihkan. Lalu di bawahnya akan menampilkan pesan, yaitu peserta yang mendapatkan undian pada sesi itu. Lalu ke bawah ada write db path data true. Ini berfungsi untuk menuliskan data yang baru ke dalam JSON yang ada di luar. Lalu kami mereturn data yang baru ini keluar. Lalu ke bawah lagi ada dev tabel peserta dengan parameter data. Ini berfungsi untuk menampilkan data peserta, ya mengambil dari parameter data tersebut. Data yang ditampilkan adalah status pembayaran, status dapat arisan, dan nama. Lalu ke bawah lagi ada dev bayar dengan parameter data dan nama. Di sini kami menambahkan data pembayaran dengan data pembayaran untuk peserta yang namanya dimasukkan ke dalam parameter fungsi ini. Serta kami juga menambahkan data riwayat pembayaran dengan data yang ada adalah nama dan waktu pembayaran. Lalu setelah menambahkan data, kami akan mereturn data terbaru keluar. Lalu di bawahnya ada dev print kwitansi dengan parameter kwitansi. Ini hanya untuk menampilkan bukti pembayaran setelah membayar nanti. Lalu selanjutnya ada dev list kwitansi dengan parameter data. Jadi di fungsi ini kami akan menampilkan daftar riwayat pembayaran. Jadi di awal nanti akan menampilkan header terlebih dahulu, lalu akan menampilkan label list kwitansi, lalu kami akan menampilkan tabel dengan kolom yaitu tanggal pembayaran dan nama yang membayar arisan. Mungkin itu dari saya, bisa dilanjutkan oleh Stefan. Baik, untuk fungsi yang selanjutnya yaitu dev form bayar dengan parameter data, yaitu untuk menampilkan form pembayaran. Di sini kemudian ada header, yaitu untuk memanggil function header. Selanjutnya ada print form pembayaran, yaitu untuk menampilkan label dari fitur form pembayaran ini. Kemudian ada nama dengan input, masukkan nama itu untuk menginput nama yang ingin melakukan pembayaran. Kemudian if nama in data peserta, yaitu untuk cek apakah nama tersebut termasuk peserta, dan jika nama di dalam data bayar atau if nama in data bayar itu untuk cek apakah nama tersebut sudah bayar. Kemudian akan diberikan info, yaitu print peserta ini sudah membayar. Dan selanjutnya ada perintah penginputan, yaitu tekan enter untuk lanjut. Kemudian jika peserta belum membayar, maka akan dijalankan variabel data sama dengan bayar data nama ini untuk menambahkan data pembayaran ke dalam database menggunakan fungsi bayar. Kemudian akan diberikan kwitansi atau menampilkan kwitansi dengan pemanggilan function print kwitansi. Kemudian jika nama peserta tersebut bukan peserta yang terdaftar, maka akan di print peserta tidak terdaftar. Itu merupakan info dari program. Kemudian ada penginputan, tekan enter untuk lanjut. Selanjutnya setelah user menginput enter akan dikembalikan kepada menu utama atau menu utama. Dan di sini ada write db-path data true, yaitu untuk menuliskan data ke dalam database. Kemudian akan return data untuk expose data terbaru keluar. Kemudian untuk function selanjutnya yaitu function tambah peserta, yaitu dev tambah peserta dengan variabel data, yaitu untuk menambahkan peserta. Nah, di sini melakukan looping while true jika benar, terus ada s.system itu untuk membersihkan layar. Kemudian ada pemanggilan header menggunakan function header.
Kemudian ada perintah tambah peserta untuk menampilkan label. Kemudian ada perintah penginputan melalui nama sambungan input, masukkan nama untuk menginputkan nama yang ingin ditambahkan. Kemudian if nama in data peserta, yaitu jika nama tersebut sudah ada di dalam list peserta, maka akan print peserta dengan nama tersebut sudah ada. Kemudian mohon gunakan nama lain. Kemudian ada perintah input lagi, yaitu tekan enter untuk lanjut, maka kemudian ada continue untuk kembali ke dalam fitur tambah peserta. Kemudian jika data peserta lebih besar data minimal peserta, yaitu jika jumlah peserta menjadi lebih dari minimal peserta, maka ubah target menyesuaikan dengan jumlah peserta. Namun jika tidak, cek apakah target berbeda dengan target minimal, maka akan mengembalikan target menjadi target minimal. Dan di sini jika user sudah melakukan penginputan nama secara benar, maka di sini ada penginputan konfirmasi, yaitu apakah mau langsung membayar dengan menginput Y atau N. Ini untuk mengkonfirmasi apakah peserta ingin langsung membayar arisan. Jika setuju, maka akan dilanjutkan ke bawah, yaitu data sambungan bayar, data nama, itu untuk menambah data pembayaran. Kemudian akan muncul tampilan kwitansi dengan pemanggilan function print kwitansi. Kemudian write the repeat data true, yaitu untuk menuliskan data ke dalam database. Kemudian break, yaitu menghentikan looping yang sedang berjalan di program. Kemudian return data untuk mengekspos data terbaru. Kemudian untuk function yang selanjutnya yaitu remove peserta atau def remove peserta. Ini untuk meremove peserta atau membatalkan peserta yang sudah ikut atau ingin menghapus peserta. Pertama akan dilakukan pemanggilan function header untuk menampilkan header, kemudian print remove peserta ini untuk menampilkan label, kemudian ada pemanggilan function tabel peserta untuk menampilkan tabel peserta. Kemudian terdapat perintah inputan melalui variabel nama sebagai input, masukkan nama, ini untuk input nama peserta yang ingin di-remove. Kemudian if nama in data peserta, yaitu jika nama termasuk dalam peserta, dan jika setelah user memasukkan nama, sini apakah Anda yakin akan remove dengan perintah inputan Y sama dengan N, dan jika Y itu akan dikonfirmasi. Jika setuju, maka lanjut ke bawah, yaitu hapus peserta tersebut dari data. Kemudian if nama in data bayar, kemudian hapus juga jika sudah membayar, dan hapus juga jika sudah mendapat undian. Kemudian jika data peserta lebih besar data minimal peserta, yaitu untuk mengecek apakah jumlah peserta masih lebih besar dari minimal peserta, maka data target sama dengan data peserta dikali data iuran, yaitu ubah target sesuai dengan jumlah peserta terbaru. Dan jika tidak, maka target sama dengan data minimal peserta dikali data iuran. Itu kemudian akan dilakukan pengecekan apakah target terakhir berbeda dengan target minimal. Kemudian akan dikembalikan target menjadi target minimal. Kemudian jika tidak dalam peserta atau peserta tidak ditemukan di dalam tabel data peserta, maka akan print peserta tidak ditemukan, yaitu merupakan sebuah info. Kemudian ada perintah inputan terkait, tekan enter untuk lanjut. Kemudian di sini ada write the repeat data true, yaitu untuk menuliskan data terbaru ke database. Kemudian di return data, yaitu untuk mengekspos data keluar. Kemudian function selanjutnya yaitu ada def summary peserta, yaitu untuk menampilkan rangkuman data peserta. Nah, di sini ada pemanggilan data header, itu untuk menampilkan header. Kemudian ada print summary peserta, yaitu berupa label. Kemudian ada pemanggilan function tabel peserta, itu untuk menampilkan tabel peserta. Kemudian ada perintah inputan untuk lanjut, yaitu maka jika user menginputkan atau mengklik tombol enter akan dikembalikan kepada menu utama. Kemudian untuk function yang selanjutnya yaitu def print info arisan, yaitu untuk menampilkan info tentang arisan. Di sini yang pertama ada pemanggilan header atau tampilan header. Nah, kemudian ada print info arisan, yaitu untuk menampilkan label. Kemudian terdapat print target arisan,
yaitu untuk menampilkan target arisan, terdapat iuran data untuk menampilkan iuran data, minimal peserta untuk menampilkan minimal peserta, dan total peserta untuk menampilkan total peserta, dan juga di sini ada sudah bayar itu untuk menampilkan total peserta yang sudah membayar iuran arisan, dan juga print sudah dapat itu untuk menampilkan total peserta yang pernah mendapat arisan di kegiatan arisan sebelumnya. Kemudian ada perintah input tekan enter untuk lanjut, yaitu untuk melanjutkan program yang sedang berlangsung, yaitu kembali kepada menu utama. Kemudian untuk fungsi selanjutnya, sini ada fungsi reset arisan, yaitu def reset arisan, yaitu untuk mengatur ulang semua atribut arisan mulai dari target, minimal peserta, dan iuran peserta, juga menghapus semua data peserta. Di sini ada while true, yaitu looping, kemudian ada os.system, yaitu untuk membersihkan layar, kemudian di sini ada pemanggilan header untuk menampilkan header, kemudian ada print reset arisan, yaitu untuk memunculkan label. Kemudian ada perintah inputan, yaitu target sama dengan input masukkan target arisan, yaitu untuk menyebut target arisan yang ingin set. Kemudian jika target itu harus berbentuk angka gitu. Jika target bukan dalam bentuk angka, maka program atau sistem akan menampilkan print harap masukkan data integer saja. Kemudian ada penginputan tekan enter untuk ulang, yaitu akan dikembalikan kepada awal user di dalam fitur reset arisan ini. Kemudian ada target sama dengan input target, yaitu cast target menjadi integer. Jadi kemudian minimal peserta sama dengan input masukkan minimal peserta. Ini untuk menginput minimal peserta, dan jika minimal peserta ini bukan berupa angka, maka sistem akan menjalankan print harap masukkan data integer saja, kemudian munculkan input, tekan enter untuk ulang. Kemudian jika user menekan enter, maka akan dikembalikan lagi kepada menu reset arisan. Kemudian jika opsi sama dengan input, yaitu Anda yakin akan reset arisan, yaitu dengan penginputan Y, N, dan ulang, itu untuk konfirmasi apakah user ini yakin dalam reset arisan. Kemudian jika setuju, maka semua data akan dirubah. Kemudian jika jika ingin isi ulang, yaitu jika opsi sama dengan ulang, or opsi sama dengan U, yaitu jika user ingin mengulang reset arisan, maka akan dikembalikan lagi kepada yang pertama pada menu reset arisan. Dan jika sebelumnya inputan data sebelumnya sudah masuk, maka tidak termasuk atau tidak masuk ke dalam data, karena akan diulang di reset arisan yang pertama. Kemudian sistem akan break. Kemudian di sini setelah user yakin untuk melakukan reset, maka write dbpath data true, yaitu untuk menuliskan data ke dalam database, kemudian return data untuk mengekspos data terbaru keluar. Kemudian di sini untuk function yang selanjutnya, yaitu terdapat function help, yaitu dev help, untuk menampilkan menu bantuan. Di sini pertama juga ada pemanggilan header, yaitu untuk menampilkan header, kemudian ada print help, yaitu berupa label, kemudian ada fungsi atau berupa print, ini hanya untuk menampilkan fungsi dari setiap menu yang ada di program arisan digital, hanya berupa print gitu. Kemudian yang selanjutnya ada perintah tekan enter untuk lanjut, yaitu perintah inputan. Jika user mengklik enter, maka akan dikembalikan lagi kepada menu utama. Nah, kemudian untuk function yang selanjutnya itu function main atau main. Ini dev main, yaitu fungsi utama yang mengatur seluruh program yang ada atau di sistem program arisan digital ini. Yaitu yang pertama ada data sama dengan read dbpath, yaitu untuk membaca database dan simpan ke dalam variabel data. Dan jika benar akan melakukan looping. os.system, yaitu membersihkan layar, kemudian opsi sama dengan menu, yaitu menampilkan menu utama dan memasukkan hasil ke dalam variabel opsi. Kemudian os.system clear, itu untuk membersihkan layar. Kemudian jika opsi sama dengan pilih satu, maka undi peserta dan masukkan hasil ke dalam variabel data. Kemudian jika memilih opsi 2, maka panggil form pembayaran dan simpan hasilnya ke dalam variabel data. Kemudian pilih opsi sama dengan 3, atau jika memilih opsi sama dengan 3, maka panggil form tambah peserta dan simpan hasilnya ke dalam variabel data. Kemudian elif opsi sama dengan 4, jika memilih opsi 4, maka panggil form remove data dan simpan hasilnya ke dalam variabel data.
Kemudian elif opsi sama dengan 5, yaitu jika memilih opsi 5, maka tampilkan summary data peserta. Selanjutnya ada elif opsi sama dengan 6, jika memilih opsi 6, maka tampilkan list bukti pembayaran. Kemudian elif opsi sama dengan I, atau jika memilih opsi I, maka tampilkan informasi tentang arisan atau pemanggilan function print info arisan. Kemudian elif opsi sama dengan R, jika memilih opsi R, maka tampilkan form riset arisan. Kemudian elif opsi sama dengan tanda tanya, yaitu jika memilih opsi tanda tanya, maka tampilkan menu halaman atau pemanggilan dari function help. Kemudian elif opsi sama dengan X, jika memilih opsi X, maka menghentikan looping dengan break. Kemudian web dbpath data true, yaitu menuliskan data ke dalam database, kemudian os.system clear untuk membersihkan layar, dan print by ini di saat user sudah klik X atau tutup aplikasi, yaitu akan muncul print by. Kemudian ada main, yaitu untuk pemanggilan fungsi utama dari program arisan digital. Berikut sekian dari penjelasan mengenai codingan dari program arisan digital kami. Selanjutnya akan dilanjutkan terkait terminal dari program arisan digital. Ya, baik, jadi di sini adalah tampilan untuk program dari kami. Ini adalah menu utama untuk programnya. Jadi di atas akan menampilkan header, lalu diikuti oleh label, lalu diikuti oleh menu-menunya, dan di bawah sendiri ada inputan untuk menginputkan menu mana yang ingin dimasuki. Mungkin bisa dicoba dengan menu bantuan. Jadi menu bantuan ini akan menampilkan tentang apa fungsi-fungsi dari tiap-tiap menu yang ada di program kami. Jadi seperti di atas ada undi arisan, bayar arisan, dan lain-lain. Dan untuk kembali, maka kita harus menekan enter. Nah, lalu untuk selanjutnya adalah reset arisan. Reset arisan di sini berfungsi untuk mengatur ulang atribut-atribut untuk arisan, misal untuk target arisan, atau mungkin minimal peserta untuk arisan dan iurannya. Untuk target arisan di sini yang harus diinputkan harus berbentuk integer. Jadi misal kalau kita inputkan string seperti ini, maka akan muncul error maka akan muncul info harap masukkan data integer saja. Untuk melanjutkan maka kita harus menekan enter. Nah, jadi kita harus memasukkan data dalam bentuk integer. Nah, baik, yang selanjutnya adalah masukkan minimal peserta. Untuk minimal peserta kita juga harus memasukkan dalam bentuk integer. Jadi kalau kita memasukkan dalam bentuk string seperti ini, maka akan muncul info harap masukkan data integer saja, sama seperti sebelumnya. Dan untuk melanjutkan juga kita harus menekan enter. Maka program akan mengulang dari awal. Jadi kita harus memasukkan integer untuk tiap inputan di sini. Lalu akan muncul pesan konfirmasi, dan jika sudah yakin maka harus dimasukkan Y, dan program akan kembali ke menu utama. Yang selanjutnya ada menu tambah peserta. Kita harus menekan 3 untuk masuk ke menu tambah peserta. Jadi di sini kita harus memasukkan nama untuk peserta yang ingin didaftarkan. Misal dengan nama saya. Lalu akan muncul pesan konfirmasi apakah langsung mau bayar iuran arisan. Jika iya maka tekan Y. Lalu akan kembali ke menu utama. Namun untuk menambah peserta kita harus memasukkan nama yang berbeda dengan peserta yang sudah ada sebelumnya. Jadi misal kalau saya memasukkan Bima lagi sama seperti sebelumnya, maka akan muncul pesan masukkan nama yang lain. Ya, tahu itu peserta dengan nama tersebut sudah ada, jadi mohon gunakan nama yang lain. Dan untuk lanjut kita harus menekan enter. Jadi kita harus menggunakan nama yang berbeda, misal tadi, dan ya.
Lalu yang selanjutnya adalah remove peserta. Nah, remove peserta ini berfungsi untuk menghapus peserta. Jadi seperti yang ditampilkan di tabel, kita bisa memilih. Jadi kalau kita memasukkan nama yang berbeda, misal Dodi gini, maka akan muncul pesan peserta tidak ditemukan karena ya memang bukan peserta arisan. Jadi untuk lanjut kita harus tekan enter, maka akan kembali ke menu utama. Jadi untuk menghapus kita harus memilih nama yang sudah ada dalam peserta, misal Bima, maka akan muncul konfirmasi, dan jika yakin maka tekan Y. Baik, untuk selanjutnya yaitu menu data peserta, yaitu dengan menginputkan angka 5. Baik, setelah menginput angka 5 akan disuguhkan tabel dari peserta. Kemudian di sini hanya untuk menampilkan atau memberi tampilan terkait tabel data peserta saja. Kemudian ada perintah tekan enter untuk lanjut. Yaitu jika user menyebutkan enter maka akan lanjut kepada menu utama. Selanjutnya untuk menu yang selanjutnya yaitu menu bayar arisan, yaitu kita atau jika user menyebutkan angka 2 maka sistem akan menampilkan pada tampilan fitur bayar arisan. Di sini juga diberikan tampilan terkait tabel data peserta. Kemudian di situ jika kita menyebutkan nama Stefani, oke, kemudian akan dikembalikan kepada menu utama. Kemudian kita input 2 lagi. Oke, jika kita menginput nama Stefani lagi, maka sistem akan memberikan peringatan terkait bahwa peserta sudah membayar arisan. Kemudian ada perintah tekan enter untuk lanjut. Selanjutnya akan kembali ke menu utama. Kemudian jika kita masuk lagi ke dalam ya menu 2 atau bayar arisan, dan kita menginputkan nama yang bukan dari tabel, misalnya Bima, kemudian maka sistem akan memberikan peringatan bahwa peserta tidak ditemukan. Selanjutnya tekan enter untuk lanjut, yaitu kembali kepada menu utama. Kemudian sebelum kita menambahkan dalam form pembayaran, kita tambah dahulu peserta, yaitu di angka 3 Bima, langsung bayar ya atau Y. Kemudian kita kembali lagi kepada fitur bayar arisan di menu kedua. Baik, di sini masukkan nama peserta, misal Bima. Nah, ini peserta ini sudah membayar. Kemudian tekan enter untuk lanjut, berarti kita untuk menguji coba program ini kita harus menambah peserta untuk peserta yang belum membayar, yaitu tambah peserta kembali. Nah, kemudian masukkan nama, yaitu misal Doni. Oke, terus N, yaitu untuk tidak langsung membayar. Selanjutnya akan kembali kepada menu utama, kemudian kita kembali kepada menu bayar arisan. Nah, ini kita bisa gunakan menu bayar arisan untuk peserta yang terdaftar dan juga peserta yang belum membayar arisan, yaitu Doni. Masukkan nama, yaitu masukkan nama Doni, kemudian terdapat dalam artian peserta Doni sudah
masuk ke dalam data terbaru bahwa Doni sudah membayar arisan. Kemudian untuk fitur selanjutnya yaitu atau menu selanjutnya itu menu riwayat pembayaran atau menu yang keenam. Oke, jika kita menginputkan angka 6, maka sistem akan memberikan tampilan yang berisi tabel ya, atau dengan label list kwitansi, yaitu berisi ID, kemudian tanggal peserta membayar, juga ada jam peserta saat bayar, dan juga nama peserta yang sudah membayar. Kemudian ada perintah tekan enter untuk lanjut. Maka user akan diberikan tampilan kembali di menu yang utama. Kemudian fitur yang selanjutnya yaitu fitur info tentang arisan, yaitu ya yang untuk I kita menyebutkan huruf I, kemudian sistem akan memberikan informasi terkait arisan, terkait data-data arisan yang sudah masuk ke dalam data. Ini ada berupa target arisan yang pertama kali dimasukkan di dalam list arisan yaitu sebesar 2 juta rupiah, iuran arisan per anggota yaitu sebesar 400.000 rupiah, dan minimal peserta yang dijadikan target yaitu 5, dan total peserta yang baru masuk itu 3, kemudian peserta yang sudah membayar juga 3, dan total peserta yang sudah dapat yaitu masih 0. Kemudian ada perintah tekan enter untuk lanjut. Nah, tekan enter lanjut, maka sistem akan dikembalikan kepada menu utama. Kemudian untuk menu selanjutnya yaitu ada menu undi peserta, yaitu user perlu menginputkan angka 1. Nah, sini diberikan pemberitahuan bahwa peserta tidak memenuhi batas minimal melalui info arisan yang tadi, bahwa total peserta masih 3 dan target awal riset peserta yaitu 5, maka kita belum bisa menggunakan fitur undi peserta. Kemudian ada perintah tekan enter untuk lanjut. Nah, kita akan dikembalikan lagi kepada menu utama, dan jika pemberitahuan tadi bahwa harus menambah peserta dulu atau memenuhi minimal peserta yang dijadikan sebagai target, yaitu kita harus menggunakan fitur 3 atau tambah peserta. Ini masukkan nama Dedi, ya, terus kemudian N, jadi Dedi masih belum ingin membayar, kemudian kita menambah peserta lagi, kemudian Mami. Nah, sini Mami akan membayar secara langsung. Y. Nah, kemudian akan dikembalikan lagi ke menu utama, total jadi sudah 5. Kemudian kita mencoba kepada menu undi arisan, yaitu menu pertama dengan menentukan angka 1. Nah, ini sini akan dimunculkan kembali nih, yaitu semua peserta harus membayar terlebih dahulu. Jadi syarat dari penggunaan fitur undian arisan ini yaitu kita atau peserta itu harus sudah membayar semua terlebih dahulu sebelum menggunakan fitur ini, atau jumlah peserta harus mencapai minimal peserta saat kita meriset program arisan digital. Dan ada perintah tekan enter untuk lanjut. Nah, maka dari itu ada peserta, ada tadi perintah bahwa semua peserta harus bayar dulu, maka kita harus mengetahui peserta mana yang belum membayar arisan dengan kita masuk ke dalam menu 2 yaitu bayar arisan. Di dalam menu 2 ini kita dapat melihat bahwa sudah ada 5 peserta dan ada 1 peserta yang masih belum membayar arisan. Karena itu fitur undi arisan tadi masih belum dapat dijalankan. Dan sekarang kita masukkan nama Dedi yang belum membayar arisan. Ya. Kemudian sudah terdaftar bahwa Dedi sudah membayar arisan. Kemudian kita baru bisa menggunakan fitur undi arisan, yaitu dengan menginputkan angka 1. Nah, sini akan diberikan konfirmasi atau dari sistem, yaitu Anda yakin akan mengundi, dalam kata arti persyaratan dari penggunaan fitur undi arisan ini sudah terpenuhi, kemudian Anda yakin akan mengundi, kemudian input Y untuk ya dan N untuk tidak. Di sini kita input ya,
kemudian akan diberikan pemberitahuan atau informasi terkait selamat kepada Bima telah mendapatkan arisan hari ini. Kemudian ada perintah tekan enter untuk lanjut, yaitu kita akan kembali kepada menu utama. Di sini kita sudah mendapatkan peserta yang sudah dapat undi arisan, dan mungkin setelah mendapatkan informasi terkait peserta yang sudah mendapatkan arisan, yaitu biasanya user akan menutup aplikasi atau program yang sedang berjalan, yaitu dengan menginput huruf X. Maka sistem akan tertutup dengan otomatis. Baik, sekian dari penjelasan kelompok kami mengenai program arisan digital. Mohon maaf bila ada salah kata atau masih belum terlalu jelas dalam penyampaiannya, dan akan kami perbaiki di kemudian atau di mata kuliah selanjutnya. Terima kasih. Sekian dari saya, Stefani Felicia, dan rekan saya Bima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.